Yeah. Nah, berkaitan dengan social distancing juga gitu. Maka diberlakukanlah apa yang namanya PSBB. Penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita menyaksikan, saya untuk bisa sampai ke sebuah wilayah gitu. Masuk ke gang ini sudah di portal, masuk ke gang ini sudah di portal gitu. Ya Allah, ini betul-betul jadi penjara kota gitu. Bahkan jalan-jalan utama pun, oh daerah ini betul-betul sangat susah gitu. PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, dalam masa PSBB itulah sampai masjid pun ditutup gitu, tempat ibadah pun ditutup. Kita tidak boleh melaksanakan sholat di masjid. Sehingga kebijakan ini mengundang pro dan kontra pada awal-awalnya. Kenapa ibadah kok dilarang? Orang-orang yang ekstrim itu, mungkin yang berpendapat sangat itu, saya lebih baik meninggal di masjid gitu kan, daripada saya tidak sholat di masjid. Kemudian ini kan demi meminimalisir penyebaran virus corona, jadi terpaksa masjid pun ditutup. Ini bahkan MUI mengeluarkan fatwa yang seperti itu dengan pertimbangan ya tadi darurat, masjid ditutup. Kemudian pada saat masjid ditutup, sekolah diliburkan. Sekolah diliburkan, belajar online, anak-anak harus tetap berada di rumah. Padahal sebelumnya itu mereka udah betul-betul yang namanya sekolah itu, anak-anak pura-pura sakit. Kamu mau pura-pura sakit, ayo sekolah, paksain. Dulu kita mungkin akan mendapatkan jawaban seperti itu dari orang tua. Tapi dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah atau belajar online ini, justru salah satu istilahnya prinsip utama dari PJJ itu adalah menjaga kesehatan siswa, kesehatan dan keselamatan siswa, guru dan karyawan sekolah, sehingga mereka pun harus belajar di rumah. Nah, ini dikarenakan betul-betul kita sangat mengutamakan sisi kesehatan, keselamatan anak kita, keluarga kita, guru-guru dan karyawan sekolah, maka semuanya WFH gitu. Mungkin di sekolah saya sendiri ada beberapa guru saja, terutama karyawan petugas kebersihan yang hanya demi menjaga keamanan dan kebersihan saja yang bertugas bergiliran gitu. Sementara guru dan anak-anak total berada di rumah. Bahkan dilarang gitu guru untuk datang ke sekolah gitu. Ini satu sisi bagaimana ya gitu. Ketika guru pun kita dengan tanggung jawab moral kepada siswa-siswi, anak didik, kepada orang tua, kepada sekolah gitu. Kita akan berusaha untuk ke sekolah. Kalau misalnya badan kita cuma sakit meriang dikit atau panas dingin dikit gitu, kita akan memaksakan gitu. Tetapi di sini gitu, kita betul-betul dilarang untuk ke sekolah nih selama pembelajaran itu, selama virus corona lagi mewabah itu gitu. Kemudian di sini juga orang-orang yang bekerja pun, terutama di sektor yang bukan
misalnya yang menjual kebutuhan pokok gitu kan, diterapkanlah kebijakan work from home gitu kan, kerja dari rumah. Semua pekerjaan ditarik ke rumah. Dan sama, mereka juga tidak boleh gitu kan untuk keluar rumah. Udah mah dikeluarkan kebijakan untuk bekerja di rumah, otomatis ketika mereka bekerja di rumah pun mereka jangan sama sekali keluar rumah. Nah itu gitu. Jadi kebayang saya ngerasain bagaimana ketika anaknya ada di rumah karena belajar online, ibunya bapaknya yang kerja itu selama ini beliau pergi ke kantor atau ke tempat pekerjaannya, mereka semuanya berkumpul di rumah. Ya dengan harap-harap cemas gitu, meskipun kita penuh optimisme, mudah-mudahan nih 2 minggu selanjutnya kita bisa untuk masuk ke sekolah lagi. Mudah-mudahan nih siklus 2 mingguan itu betul-betul kita nantikan. Mudah-mudahan setelah 2 minggu itu pemerintah mengumumkan perbaikannya ini ada ini. Ternyata per 2 minggu itu justru kabarnya semakin memburuk dan terus memburuk. Ini ketika di puncak itu semuanya keluarga berkumpul di rumah, anaknya belajar di rumah, ibu bapaknya bekerja di rumah. Apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Oke, belajar ada, cuma kan waktu belajarnya itu beda dengan waktu belajar di sekolah. Kemudian waktu belajar yang dilakukan di rumah itu kan mereka akan melakukannya mungkin dengan lebih santai, apalagi kalau misalnya disandarkan pada prinsip pembelajaran BDR, PJJ, bahwa prinsip utamanya itu adalah menjaga kesehatan siswa dan guru gitu kan, serta karyawan sekolah gitu. Jadi mereka kalau sakit dikit, ya udah kamu jangan belajar online deh, kamu jangan ikut belajar sekarang, kamu kan sakit. Waktu pembelajaran yang terbatas itu, kemudian ruang lingkup yang terkungkung hanya di dalam rumah saja. Akhirnya kan mereka semuanya mencari pelarian dengan alat-alat elektronik, dari mulai nonton TV sampai mata merah, atau kemudian bermain game gitu kan, bermain HP sampai si jempolnya bengkak-bengkak gitu. Bahkan bukan cuma jempol ya yang bengkak itu ketika semua orang berkumpul di rumah dengan aktivitas yang terbatas dalam ruang lingkup yang terbatas. Akhirnya kan semuanya membengkak, dari mulai pulsa membengkak, biaya wifi membengkak, kemudian biaya makan membengkak, karena semuanya pada makan di rumah gitu. Bukan cuma biaya makan, nanti akibatnya juga badan pun membengkak gitu. Membengkak karena kurang gerak, kemudian termasuk salah satunya gitu. Banyak makan itu adalah salah satu tip atau cara agar kita mempunyai imunitas yang tinggi gitu. Yaitu dengan mengkonsumsi banyak makan minum gitu. Kemudian anjuran untuk banyak makan dan minum itu tidak diimbangi dengan olahraga yang cukup karena keterbatasan gerak itu gitu. Jadi ya akhirnya terjadilah pembengkakan di sana sini. Kemudian masuk ke bulan Mei, pada saat kita memasuki bulan suci Ramadan nih. Mulai ketika masjid ditutup, maka Jumatan pun tidak ada nih gitu kan. Pertama nih yang pertama keluar itu Jumatan. Tidak boleh ada Jumatan. Ngeri kan gitu. Seumur hidup saya baru ngerasain ketika kita dilarang untuk Jumatan. Kemudian seumur hidup juga kita baru ngerasain. Ya terlepas gimana, mungkin untuk pertama kita shock ya saat masjid ditutup.
Ditambah lagi pada saat bulan Ramadan nih gitu. Kita tidak boleh melaksanakan taraweh. Ini baru pertama kalinya kita tidak boleh melaksanakan taraweh di masjid berjamaah. Padahal Ramadan identik dengan taraweh. Taraweh itu udah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan gitu kan. Menjadi suasana khas Ramadan yang ada dalam benak kita. Tetapi tahun kemarin kita betul-betul melaksanakan taraweh itu di rumah. Menjadi sesuatu yang sangat aneh buat kita. Kemudian keanehan-keanehan tersebut terus berlanjut gitu. Ketika pada saat akan melaksanakan sholat Idul Fitri, ternyata pemerintah pun tidak membolehkan kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan apalagi. Yang paling shock juga adalah ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak boleh mudik. Subhanallah, betul-betul menjadi sesuatu ketika itu kita dengar pertama kali nyedek gitu. Tapi di tahun kedua kita menyadari bahwa oh iya, mungkin tahun ini seperti tahun kemarin kita tidak melakukan mudik. Oh, mungkin tahun ini seperti tahun kemarin kita tidak melaksanakan sholat taraweh di masjid. Baru ketika misalnya udah mereda gitu, setelah lebaran masih tetap aja gitu pemerintah dengan regulasinya yang ketat akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan mudik. Ini bagaimana nih gitu, menjadi sebuah tradisi yang khas, bahkan menjadi sesuatu yang bagaimanalah yang sudah tidak terpisahkan dari warga muslim Indonesia untuk melakukan mudik, tetapi masih saja banyak mereka yang melakukan mudik. Akhirnya setelah lebaran terjadilah peningkatan gitu kan, terutama di lebaran tahun kedua corona nih gitu, terjadi peningkatan orang yang tertular virus corona. Dan kita juga sebelumnya diperlihatkan bagaimana varian Delta sebagai virus varian baru dari C19 ini mewabah dengan teramat sangat di India, sehingga mereka kekurangan kayu bakar, dari mulai kekurangan oksigen gitu kan, untuk pengobatan mereka yang terkena corona gitu kan. Kemudian ketika mereka mati pun India kekurangan kayu bakar untuk membakar jenazah yang dalam tradisi mereka itu dibakar gitu kan. Kemudian wah, ngeri banget, dan ternyata itu pun terjadi di Indonesia di beberapa bulan kebelakang, mungkin Juni Juli lah gitu. Kita menyaksikan oh benar corona itu ada ketika corona sudah berada di teras rumah kita. Artinya saudara kita udah ada yang meninggal, sahabat kita udah ada yang meninggal, tetangga kita udah ada yang meninggal dan terkena dengan penyakit itu. Kemudian kita pun menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman protokoler kesehatan di TPU khusus di Cikadut nih. Kalau misal saya udah berkali-kali datang ke Cikadut untuk menyaksikan, walaupun itu dengan protokoler kesehatan yang sangat ketat. Kemudian kita pun menyaksikan ketika daya tampung rumah sakit yang ada di Bandung ini, khususnya Bandung aja, yang saya rasakan itu udah sampai 95%. Sudah susah kita itu mencari rumah sakit yang kosong gitu. Untuk mencari rumah sakit itu adalah sebuah pengorbanan yang teramat berat gitu, agar kita bisa mendapatkan ruang perawatan. Kemudian kita pun menyaksikan ini di tiap hari itu pada saat bangun tidur kita ngelihat WA itu innalillahi. Kemudian satu hari bisa sampai 5-10 kali kita mendengar pengumuman di masjid tentang innalillahi. Kemudian kita pun bisa mendengar, menyaksikan dengan mata kepala sendiri
setiap jam itu berapa kali ambulan terus-terusan mengitari atau melewati tempat tinggal kita. Saking banyaknya tingkat kematian di bulan itu. Nah, ketika itu mudah-mudahan itu puncaknya di bulan itu ya gitu. Sehingga salah satu joke di WA itu, kita harus senantiasa mengabsen diri kita di grup WA gitu. Minimal komen aja gitu. Sekali komen atau bilang hadir gitu kan. Untuk memastikan bahwa kita masih sehat, kita masih ada di alam dunia ini. Kemudian kebijakan masjid mulai dibuka lagi. Tetapi kebijakan dibukanya itu dengan protokoler kesehatan, yaitu social distancing. Shock juga kita menyaksikan melaksanakan sholat di masjid dengan berjarak, jaga jarak. Biasanya kita senantiasa didoktrin oleh hadis yang mengatakan bahwa rapatkan barisan safmu kannahum bunyanun marsus. Safnya diluruskan, dirapatkan, karena kalau misalnya ada jarak di antara saf kita dengan jamaah lain, di sanalah tempat space yang kosong itu akan ditempati oleh setan. Tetapi gak tahu kemana setan ketika virus corona ini mewabah. Toh ketika kita melaksanakan sholat, dari mulai masjid kecil yang berada di gang sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun, Masjidil Haram tempat kiblat kita pun menerapkan sholat berjarak. Diperkuat oleh MUI bahwa ini dengan pertimbangan darurat kita melaksanakan sholat berjarak. Segala sesuatunya berjarak gitu. Ini lika-liku corona gitu, semuanya ketika dilakukan di rumah, apapun di rumah, dan semuanya itu bertentangan gitu, bertentangan dari mulai dengan hati nurani kita, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita. Cuma MUI sebagai patron yang harus kita ikuti fatwanya, bagi kita yang menjalankan agama Islam, mengeluarkan fatwanya itu ya betul gitu. Bukan karena apa-apa, bukan karena pertimbangan politis, bukan apapun, tapi ini demi pertimbangan kesehatan dan keselamatan dan dalam keadaan darurat. Sehingga masjid ditutup, kemudian sholat di rumah, kemudian tidak ada taraweh, tidak ada jumatan, tidak ada sholat idul fitri. Pada saat masjid dibuka pun agak ada protokoler kesehatan, sholat berjarak. Tapi itulah kenyataannya, corona mengubah segalanya. Baru nih, pada saat segala sesuatunya aktivitas kita laksanakan di rumah, termasuk corona dikatakan mengubah segalanya. Kita berada di rumah itu sebelum corona datang adalah sebuah image buruk gitu kan. Buat seorang laki-laki atau pemuda atau bapak-bapak, kenapa diam di rumah terus, dia gak kerja gitu kan, pemalas gitu. Tapi semua orang pada saat itu harus berdiam diri di rumah. Kemudian ada istilahnya berjemur atau moyan kalau dalam bahasa Sunda itu. Orang yang moyan itu kan kalau di sebelum corona datang, dalam adat Sunda itu meni moyan, meni nyantai gitu. Identik dengan orang tua yang sudah purna tugas gitu kan. Yang sudah pensiun, dia menikmati paginya itu dengan moyan gitu. Untuk mendapatkan kehangatan dari sinar matahari pagi. Adapun kalau misalnya itu dilakukan oleh pemuda, orang di usia produktif, itu kesannya itu akan jadi pemalas gitu.
Tapi di masa corona ini gitu, orang yang mendapatkan vonis pemalas itu di masa corona justru adalah orang yang menerapkan protokoler kesehatan. Kita akan saling melihat, menengok tetangga kita di jam 8 sampai jam 10 gitu. Pada berada di luar rumahnya, kalau rumahnya bertingkat gitu, di atas atapnya gitu kan, mereka akan berjemur gitu. Hanya tatap-tatapan dengan kita gitu kan. Nah ini corona betul-betul mengubah segalanya. Oleh sebab itu mudah-mudahan setelah bulan Juli dikatakan sebagai puncak penyebaran varian baru corona, varian Delta, mudah-mudahan kita pun berharap ke Agustus, September, Oktober, nih kita sekarang masuk ke November, tidak ada lagi corona di Indonesia. Kemudian sejak 15 September lalu sekolah pun sudah mulai dibuka dengan nama PTMT gitu, pertemuan tatap muka terbatas, yang hanya memperbolehkan siswa yang hadir di kelas itu seperempatnya, 25%-nya saja dari siswa tiap kelasnya gitu. Jadi kalau misal siswanya sekitar 30 atau 32, 8 orang di dalam kelas itu gitu. Kemudian mereka yang berangkat ke sekolah pun guru-gurunya harus divaksin, karyawannya harus divaksin, kemudian harus menerapkan protokoler kesehatan dengan pakai face shield atau pakai masker, atau jangan lupa gitu kan, di area masuk sekolah harus di termogan dulu untuk memeriksa suhunya, kemudian harus cuci tangan, kemudian pada saat masuk kelas tidak boleh memakai sepatu gitu. Kemudian sekolah kelasnya harus disterilisasi dengan disemprot disinfektan dan berbagai macam aturan untuk menjadi adaptasi kebiasaan baru mungkin nantinya gitu. Mudah-mudahan saja nanti walaupun pada saat PTMT ini kita memetik buah gitu kan, atau bukan memetik ya, istilahnya menyaksikan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh anak-anak. Anak-anak yang meskipun dalam pembelajaran online kita senantiasa memonitor mereka, tapi memonitornya di dunia maya tanpa ada interaksi langsung dengan mereka, tanpa ada tatap muka langsung dengan mereka. Nah, selama 1,5 tahun dari Maret tahun 2020 ya, tadi tanggal 16 Maret, hari Senin 16 Maret 2020 sampai sekarang mungkin September tanggal 13 September tanggal 15 sudah mulai ada yang masuk PTMT. Anak-anak belajar di rumah dan kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan anak di rumah. Nanti kita akan mencoba bagaimana kita menyaksikan anak-anak yang tidak berinteraksi dengan kita selama beberapa waktu itu, apakah mereka tumbuh menjadi generasi yang hasil didikan ibu bapaknya, lebih disiplin, lebih giat belajarnya, atau justru sebaliknya. Nanti kita akan coba ulas dalam opini berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan opini perdana pada kesempatan kali ini bersama Ba'acel Channel, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam video opini kedua yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.